Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indra Lazar Nebesi dengan NIM 2503020088 dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2C Universitas Nusa Cendana. Saya sekarang berada di semester 2, ingin mereview materi dari mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis dari kelompok 6 sampai kelompok 14. Yang pertama, etika dalam manajemen pemasaran. Ketika kita berbicara tentang pemasaran, bayangkan orang mungkin tertuju pada strategi promosi yang gencar demi meraup keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Namun esensi sejati dari pemasaran modern telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat mendasar. Perusahaan kini tidak lagi memandang konsumen sekedar sebagai target jualan untuk memicu transaksi sesaat, melainkan sebagai mitra jangka panjang relasional. Hubungan tradisional yang egois mulai ditinggalkan karena bisnis yang berkelanjutannya hanya bisa tumbuh di atas fondasi kepercayaan. Yang kedua, etika dalam manajemen keuangan. Seringkali manajemen keuangan dipandang kaku, ingin dan hanya berkuat di seputar kalkulasi angka keuntungan atau alokasi modal. Padahal di balik lembaran angka-angka tersebut terdapat tanggung jawab moral yang sangat besar. Tekanan pasar atau ambisi pribadi terkadang menciptakan godaan yang kuat bagi oknum manajemen untuk melakukan tindak tidak terpuji seperti manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan utang, atau merekayasa dan finansial demi memikat investor. Yang ketiga, etika dalam manajemen sumber daya manusia. Sebagus apapun sistem atau modal yang dimiliki sebuah perusahaan, penggerak utamanya tetaplah manusia yang ada di dalamnya. MSDM bertugas untuk mengelola potensi tenaga kerja ini agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Namun karena objek yang dikelola adalah manusia yang memiliki hak dan martabat, penerapan nilai moral menjadi harga mati. Etika dalam MSDM menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, profesional, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Berikut etika dalam manajemen operasional. Manajemen operasional adalah jantung dari proses produksi, di mana segala bentuk masukan berupa bahan baku, tenaga kerja, dan modal diolah sedemikian rupa menjadi produk atau jasa yang bernilai tambah. Disinilah efisiensi biaya dan kualitas produk diuji. Namun dalam mengejar produktivitas, perusahaan seringkali dihadapkan pada dilema antara menekan pengeluaran atau menjaga standar keselamatan. Berikut etika dalam periklanan. Iklan bukan sekedar alat jualan, melainkan sebuah kekuatan komunikasi massa yang mampu membentuk opini publik, mempengaruhi keputusan, bahkan menggeser nilai budaya di masyarakat. Karena dampaknya yang sangat luas, industri periklanan memikul tanggung jawab moral yang besar. Sebuah iklan yang etis wajib memegang teguh prinsip kejujuran dan transparansi. Berikut etika dan organisasi usaha. Organisasi usaha dibentuk sebagai wadah bagi sekelompok organisasi untuk bekerja sama secara terstruktur demi mencapai target-target ekonomi. Berikut kepalitan atau kebangkrutan perusahaan. Di tengah dinamisnya dunia bisnis, tidak semua perusahaan mampu bertahan menghadapi guncangan ekonomi. Ketatnya persaingan atau salah urus manajemen. Ketika suatu bisnis goyah, kita harus bisa membedakan dua istilah yang sering dianggap sama, yaitu kebangkrutan dan kepalitan. Kebangkrutan adalah sebuah realitas ekonomi murni di mana perusahaan mengalami
kerugian secara finansial yang ditandai dengan penurunan penjualan secara terus-menerus. Sedangkan kepalitan adalah sebuah status atau produk hukum resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa seorang debitur berada dalam kondisi tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditur. Berikut etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi di suatu negara, baik itu yang berbasis pasar bebas, terpusat, tradisional, maupun sistem ekonomi campuran, pada dasarnya dirancang dengan tujuan mulai, yaitu mengelola sumber daya demi menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun sistem ekonomi hanyalah sebuah mesin, penggerak adalah manusia. Tanpa adanya penerapan etika dan para pelaku ekonomi, sistem sehebat apapun akan melahirkan ketimpangan sosial yang tajam dan ketidakadilan yang merugikan masyarakat kecil. Sebagai contoh, dalam sistem pasar bebas, ketiadaan etika akan melahirkan praktik monopoli yang rakus, penipuan konsumen, serta persaingan curang yang mematikan usaha kecil. Sementara dalam sistem terpusat, ketiadaan moral bisa memicu penyelewengan kekuasaan oleh otoritas penguasa. Di sinilah pentingnya peran pemerintah untuk bertindak sebagai regulator, pengawas, sekaligus pembimbing melalui pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, pengawasan persaingan usaha yang sehat, serta penegakan sanksi hukum yang adil. Pemerintah wajib menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan di atas koridor moralitas. Yang berikut, etika dalam bisnis internasional. Etika sebuah bisnis memutuskan untuk berekspansi ke kancah global dan melewati batas-batas teritorial negara. Tentang etika yang dihadapi akan berlipat ganda karena harus berhadapan dengan perbedaan hukum, budaya, dan standar sosial yang sangat kontras. Dalam memandang fenomena ini terdapat dua mazhab pemikiran saling bertolak belakang. Mazhab pertama adalah relativisme budaya, yang percaya bahwa tidak ada standar moral untuk universal di dunia ini. Prinsip mereka adalah mengikuti total kebiasaan lokal di mana mereka beroperasi, meskipun kebiasaan tersebut di tempat asalnya dianggap melanggar moral. Sebaliknya, mazhab universalisme etis memegang teguh bahwa nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti kejujuran, keadilan, perlindungan alam, dan anti korupsi bersifat mutlak dan harus diterapkan sama persis di belahan bumi manapun. Di era bisnis modern serba terhubung ini, pendekatan paling bijak yang disarankan bagi perusahaan multinasional adalah pendekatan global. Melalui strategi ini, perusahaan tetap memegang teguh prinsip etika universal yang tidak bisa dinegosiasikan, seperti menolak keras, penyuapan, eksploitasi anak di bawah umur, dan diskriminasi kerja. Namun di sisi lain, mereka tetap menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap adat istiadat, bahasa, serta kearifan lokal masyarakat setempat selama hal tersebut tidak mencederai hak asasi manusia. Sekian review dari saya, terima kasih.